Terpujilah Tuhan yang kembali mempertemukan kita. Semoga keadaan kita masing-masing pada saat ini adalah keadaan yang kita jalani dengan sikap hidup, dengan sikap hati yang terus meminta campur tangan Tuhan. Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kesempatan yang Kau hadirkan pada saat ini. Terima kasih kami boleh kembali merenungkan firman-Mu di dalam rasa syukur dan juga kerinduan kami. Untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara, saya di rumah itu memang punya kebiasaan suka memelihara hewan. Artinya memang di rumah selalu ada saja hewan yang kami pelihara. Nah, terutama anjing dan kura-kura. Jadi pada saat ini kalau berbicara tentang kura-kura, di rumah kami pada saat ini ada 3 ekor kura-kura. Yang satu usianya sudah lewat 20 tahun. Yang 2 usianya sudah lewat 15 tahun. Semua kura-kura itu kami pelihara sejak mereka masih kecil. Yang kami beli pun dengan harga yang sangat murah. Nah, kalau kita berbicara soal kura-kura, ciri khas dari kura-kura yang konon di dunia ini ada 360 spesies. Ciri khasnya adalah dia punya rumah batok yang keras dan kaku. Lalu kalau kita berbicara tentang kura-kura, kura-kura itu dalam gerakannya dikenal sangat lamban. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kura-kura juga adalah binatang yang dapat mengenali pemiliknya. Jadi biasanya ketika kura-kura sedang kami lepas, seringkali kura-kura itu mengikuti kemanapun kami melangkah. Nah, ketika dia sedang mengikuti kemanapun kami melangkah, kadang-kadang kura-kura juga bisa bergerak lebih cepat. Tapi saudara, kalau kita lihat, walaupun yang namanya kura-kura banyak dipelihara oleh kita, tetapi yang namanya kura-kura itu boleh dikatakan bukan binatang yang dalam tanda kutip jinak. Ya, kenapa? Karena yang namanya kura-kura itu semakin dewasa, terkadang semakin sulit untuk dipegang, kadang-kadang ya dia memberontak dan sebagainya. Dan uniknya lagi adalah kalau kita sudah terkena gigitan kura-kura, itu sangat sulit untuk melepaskan gigitannya. Bahkan konon katanya gigitan seekor kura-kura itu bisa memutuskan jari tangan karena begitu kuatnya gigitan si kura-kura itu. Jadi saudara, jangan pernah ya kita berpikir pengen coba rasanya bagaimana digigit kura-kura, karena akan sangat sulit untuk melepaskannya. Nah, berbicara terkait dengan gigitan kura-kura, Efesus 4 ayat 27 juga mengingatkan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mengapa demikian? Karena kalau iblis sudah menguasai kita, akan sulit bagi kita untuk kita bisa melepaskan diri dari kuasa iblis, dari kuasa si jahat. Oleh karena itu saudara, tidak aneh kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang misalnya suka berjudi, dia suka mabuk, atau dia adalah seorang penipu, atau dia seringkali mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, berulang kali diingatkan untuk mereka merubah kelakuannya, sangat sulit bagi mereka untuk berubah.
Mengapa demikian? Karena memang bukan perkara yang mudah untuk bisa melepaskan diri dari cengkraman kuasa iblis. Tapi sebagai anak-anak Allah, bukan berarti saya dan saudara tidak punya kuasa untuk bisa lepas dari jerat iblis, untuk bisa lepas dari kuasa iblis, untuk bisa mematahkan kuasa iblis. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Dalam kitab Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, firman Allah mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dari Yakobus 4 ayat 7 dan 8, kuncinya satu. Kalau kita ingin mematahkan kuasa iblis, kalau kita ingin lepas dari kuasa iblis yang membuat nilai-nilai kita ini banyak sekali melanggar perintah-perintah Allah, bertentangan dengan perintah-perintah Allah, kuncinya adalah mari terus belajar hidup di dalam ketertundukan kepada Allah. Mari terus hidup mendekat, melekat kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk melepaskan diri dari kuasa iblis, mematahkan kuasa iblis. Tuhan yang akan memberkati kita senantiasa. Amin.